Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Nah, yang saya hormati Bapak Ridwan Rustandi selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan tak lupa pula rekan-rekan sekalian, rekan-rekan sekelas dengan saya yang saya cintai dan saya hormati pula. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai masalah diskriminasi. Indonesia adalah suatu negara yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut berada dari banyaknya keberagaman, mau itu keberagaman masyarakat, keberagaman budaya, keberagaman bahasa, ras, suku bangsa, dan lain-lain. Nah, dari keberagaman itu dapat memicu suatu kemunculan perihal diskriminasi. Diskriminasi ini itu sendiri tidak mengenal tempat, bisa saja terjadi di tempat mana saja gitu. Nah, seperti contohnya di Amerika Serikat, di Jepang, Korea, dan negara-negara lainnya. Mau itu negara yang masih berkembang atau negara yang sudah maju. Nah, seperti contoh kasus kemarin yang sedang viral pada tanggal 25 Mei 2020, ada suatu aksi demo atau unjuk rasa yang mengatasnamakan atau dengan slogan Black Lives Matter sebagai bentuk atau simbol memprotes dari kematian Floyd yang didiskriminasi. Floyd ini adalah orang atau masyarakat dari Amerika yang berasal dari ras orang hitam gitu atau berkulit hitam. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bahas dulu dari sisi sejarah diskriminasi. Nah, diskriminasi ini sudah ada sejak zaman pra-Islam atau sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia ini, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada zaman ini kita kenali dengan zaman jahiliyah, di mana pada saat itu perempuan dianggap sebagai aib dalam keluarga. Bahkan ada suatu budaya yang berkembang di masyarakat bahwa sepasang suami istri yang melahirkan bayi perempuan tersebut dikubur hidup-hidup. Nah, dan pada saat itu pula perempuan-perempuan seperti tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Padahal apabila kita telaah, bisa jadi kehidupan di dunia ini tidak akan seperti sekarang jika tidak ada perempuan. Mengapa demikian? Karena perempuan itu sendirilah yang melahirkan, yang menyusui, yang mengasuh bayi-bayi mereka itu. Bayi-bayi ini menjadi regenerasi atau penerus orang-orang yang sudah dari sejak dulu atau sudah pertama lahir itu. Kasus diskriminasi pada perempuan juga berkembang pada zaman Yunani kuno, di mana perempuan pada saat itu tidak memiliki hak untuk belajar membaca, belajar menulis, atau mengemban ilmu pengetahuan, mencari ilmu khususnya itu. Diskriminasi merupakan suatu perlakuan tidak adil terhadap individu. Nah,
Hadirnya diskriminasi diakibatkan oleh suatu sifat manusia yang cenderung membeda-bedakan, cenderung mengelompok-kelompokkan suatu individu atau golongan. Nah, diskriminasi ini juga banyak macamnya. Yang pertama adalah diskriminasi ras. Nah, yang menjadi objek pada diskriminasi ras ini biasanya orang berkulit hitam. Orang kulit hitam seringkali direndahkan karena warna kulitnya. Dan banyak orang juga menganggap bahwa kasta orang kulit putih lebih tinggi daripada kasta orang hitam. Padahal tidak seperti itu. Semua manusia itu sama hakikatnya. Sama di mata hukum, di mata masalah pencarian pekerjaan atau ekonomi, masalah hak dalam kesehatan dan lain sebagainya. Sama, tidak bisa dibedakan. Nah, orang hitam juga seringkali diolok-olok, diejek dan lain sebagainya yang bersifat merendahkan. Nah, mungkin karena orang-orang menganggap bahwa perkembangan teknologi di kalangan orang kulit hitam itu terbelakang atau kurang. Nah, hal inilah yang menimbulkan suatu diskriminasi muncul pada golongan orang kulit hitam. Yang kedua, diskriminasi terhadap individu. Contohnya, diskriminasi pada individu yang anggota tubuhnya kurang lengkap. Mereka kerap kali disepelekan, bahkan ditertawakan. Sikap kurang mengenakan dari individu lain sering mereka terima setiap harinya. Mereka disepelekan karena tidak bisa mengikuti standar kesempurnaan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Padahal apabila kita pahami, kita telaah, setiap orang itu atau setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin saja bisa kita katakanlah orang yang anggota tubuhnya kurang lengkap, mereka memiliki kekurangan dari segi fisik. Nah, tidak menutup kemungkinan dari segi rohaninya mereka lebih unggul daripada orang yang fisiknya lengkap. Nah, mungkin bisa jadi orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap lebih memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sifat empati mereka juga lebih tinggi daripada orang yang fisiknya lengkap. Nah, orang yang fisiknya kurang lengkap, mereka sering dapat lebih bersyukur dan menerima nikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, tidak sedikit orang yang fisiknya lengkap, mereka seringkali lupa terhadap nikmat yang Tuhan berikan atas kelengkapan fisik yang ia terima. Yang ketiga ialah diskriminasi terhadap suku. Seperti contohnya di Indonesia, diskriminasi terhadap suku Papua. Nah, munculnya diskriminasi terhadap suku Papua ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor ras yang berbeda dengan suku di Indonesia lainnya, gitu, khususnya warna kulit. Yang kedua, dari segi letak geografisnya yang sulit dijangkau karena jauh. Yang ketiga, dari segi budayanya, orang-orang menganggap bahwa budaya di Papua itu sulit untuk menerima budaya luar masuk ke budaya Papua atau ke daerah Papua. Nah, hal ini menjadikan faktor yang bisa disebut utama munculnya diskriminasi pada suku Papua. Yang keempat adalah diskriminasi agama. Diskriminasi agama adalah suatu perlakuan kurang adil terhadap penganut agama tertentu. Biasanya yang sering menerima dampak dari diskriminasi agama ialah agama yang penganutnya paling sedikit atau bisa kita sebut sebagai kaum minoritas. Faktor yang
menimbulkan adanya diskriminasi agama, salah satunya ialah kurangnya rasa toleransi atau sikap toleransi dan kurangnya sikap saling menghargai dari masyarakat dalam hal beribadah. Nah, padahal sebagai warga negara yang sama tentunya memiliki hak-hak yang sama pula, mau itu dalam segi beribadah, ketenangan beribadah, hubungan sosial, ekonomi, hak berwarga negara itu sama, tidak bisa dibedakan karena agamanya. Dari beberapa pembahasan mengenai macam-macam diskriminasi yang sudah disampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa diskriminasi ialah suatu perilaku ketidakadilan terhadap suatu golongan atau individu tertentu. Nah, orang yang mendiskriminasi termasuk ke dalam orang yang zalim terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kita sebagai muslim, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa adil dalam berperilaku? Perbedaan warna kulit, ras, suku, budaya, agama, dan lain sebagainya jangan kita jadikan hal tersebut menjadi suatu masalah dalam masyarakat gitu. Nah, jadikanlah hal tersebut sebagai hal yang bisa kita banggakan. Nah, dengan perbedaan ini kita bisa membuktikan bahwa dengan adanya sikap toleransi dan saling menghargai, kita bisa saling gotong royong untuk membangun suatu peradaban yang lebih maju lagi. Nah, selain itu, dalam Pancasila, khususnya sila kelima, disebutkan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima menjadikan suatu simbol kesetaraan dan sama tanpa adanya perbedaan di antara masyarakat Indonesia. Nah, diskriminasi juga merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita sebagai hambanya tidak mendiskriminasi saudara kita sendiri. Marilah hidup damai dan tentram dimanapun kita berada. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.